Anda kembali di Metro Siang, pemirsa kita akan membahas seputar kasus Hogi Minaya. Hogi adalah seorang suami yang membela istrinya ketika menjadi korban kejahatan namun justru dijadikan tersangka. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, kasusnya pun viral dan akhirnya Hogi berhasil memperoleh keadilan. Bagaimana kasusnya selengkapnya akan kita bahas dalam slide-slide selanjutnya. Langsung saja pemirsa kita awali dengan kronologi kasus yang ternyata sudah terjadi sejak tahun lalu. Tepatnya pada bulan April di tahun 2025 namun baru viral saat ini. Jadi kejadian bermula pada pagi hari ketika Hogi sedang berada di Jalan Solo Maguwo Harjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Jadi saat itu Arsita yang merupakan istri Hogi sedang mengendarai sepeda motor dari Pasar Patuk menuju ke salah satu hotel untuk mengantar pesanan jajanan pasar. Nah, tanpa sengaja Arsita ini bertemu dengan suaminya yaitu Hogi Minaya yang baru saja mengambil pesanan di daerah Brebes dan sedang mengemudi mobil. Keduanya lalu berjalan beriringan, namun menggunakan kendaraan yang berbeda. Nah, belum jauh melaju ternyata ada dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor yang tiba-tiba mendekati sisi kiri motor dari Arsita dan kemudian menjamret tasnya hingga talinya diputus menggunakan cutter. Nah, Arsita ini sempat berteriak minta tolong, namun tidak ada orang lain yang berada di sekitar lokasi selain suaminya Hogi. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, begitu melihat istrinya ini menjadi korban penjamretan, Hogi spontan bereaksi dan mencoba menghentikan kedua pelaku. Ia mengendarai mobil expander dan memepet motor pelaku beberapa kali, berharap mereka segera berhenti. Namun dalam aksi kejar-kejaran tersebut, motor para pelaku dipacu dengan kecepatan tinggi dan akhirnya hilang kendali saat naik ke trotoar. Nah, motor yang dikendarai oleh kedua pelaku jambret ini menabrak tembok dan keduanya terpental hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi. Setelah kejadian itu, penyelidikan terhadap dugaan penjamretan dihentikan karena kedua pelaku telah meninggal. Namun proses hukumnya berlanjut pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat aksi pengejaran tersebut. Hogi pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman atas dugaan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian dua orang dan perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Meski memang Hogi ini tidak ditahan ya pemirsa dan berstatus sebagai tahanan luar dengan GPS di pergelangan kaki. Kita beralih ke slide selanjutnya karena ternyata dari kronologi di atas ini menimbulkan pro dan kontra secara khusus bagi polisi. Nah, Kapolresta Sleman kala itu menjabat Kombes Pol Edi Setianto menyatakan dalam penanganan kasus ini terdapat dua peristiwa yang berbeda yang terjadi dalam satu rangkaian kejadian. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau penjambretan dan yang kedua adalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua orang meninggal dunia karena aksi kejar-kejaran. Nah, dalam hal ini polisi sempat menerima keterangan saksi yaitu paman dari para penjambret. Jadi saksi ini menyampaikan kalau ada informasi dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Hogi kepada dua penjamret tersebut ketika dilakukan pengejaran. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga penelusuran alat bukti, dugaan penganiayaan tidak terbukti. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa polisi tetap menetapkan Hogi sebagai tersangka? Karena dari rekaman CCTV tersebut, dua rekaman CCTV ini terlihat sudut depan terjadinya kecelakaan, di mana posisi dari motor korban sebenarnya berada di dalam lajur yang seharusnya. Namun dalam prosesnya terjadi pemepetan mobil Hogi hingga motor tersebut tersenggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang. Nah, akibat tabrakan tersebut motor terbang dan kedua penumpangnya pun sang penjamret terpental hingga menabrak tembok. Ketika polisi mendapatkan visual rekaman CCTV tersebut, ia bertanya kepada ahli dan ahli menyatakan penyebab meninggalnya kedua korban adalah tabrakan dari belakang dengan kecepatan tinggi. Akhirnya polisi menyimpulkan kalau terdapat hubungan kausalitas antara benturan dari belakang oleh mobil yang dikendarai secara tidak wajar dengan kematian kedua korban. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi dasar penerapan pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait peristiwa kecelakaan. Kita beralih ke slide selanjutnya. Pemirsa, kasus ini pun akhirnya viral
dan akhirnya dibahas juga dalam rapat Komisi 3 DPR RI 1 tahun setelahnya, yaitu pada hari Rabu 28 Januari lalu. Jadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini menyatakan, saya menyesalkan pernyataan saudara, ini maksudnya adalah polisi yang mengatakan bahwa penegakan hukum bukan soal kasihan-kasihan. Saudara seharusnya paham kalau di KUHP baru ada pasal 53, di mana penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekadar kepastian hukum. Ini publik marah Pak, kami pun juga marah. Kami ini maksudnya adalah anggota Dewan Komisi 3 DPR RI. Nah, dalam rapat itu juga Habib mengatakan kalau kasus ini sebenarnya bisa dihentikan demi hukum. Tidak perlu ada metode keadilan substantif atau restoratif justice untuk penyelesaian kasus. Habib juga menyesalkan ditetapkannya Hogi sebagai tersangka karena peristiwa ini telah memicu kemarahan publik. Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah pemirsa, jadi kasus Hogi Minaya yang menyita perhatian publik sekarang telah resmi dihentikan oleh Kejaksaan. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Sleman yaitu Kejarinya menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKP 2 per tanggal 29 Januari 2026. Nah penghentian perkara ini dilakukan demi hukum. Jadi kejaksaan ini menyebut kalau ada dasar yuridis yang kuat untuk penutupan perkara. Dalam hal ini adalah pasal 65 huruf M KUHP dan juga pasal 34 KUHP. Kita bahas satu persatu. Kalau pasal 65 huruf M KUHP ini memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan apabila secara hukum perkara tidak layak atau memang tidak dapat dilanjutkan. Nah, selain itu untuk pasal 34 KUHP menyatakan bahwa hak negara untuk melakukan penuntutan pidana dapat gugur karena alasan hukum tertentu sehingga proses penuntutan tidak dapat diteruskan. Sebelum keputusan dalam SKP 2 diterbitkan, aparat penegak hukum ini sempat menempuh upaya keadilan restoratif atau restoratif justice, yaitu jalur damai. Namun dalam perkembangannya, Kejaksaan menilai kalau misalnya mekanisme RJ ini restoratif justice tidak menjadi dasar utama karena penghentian perkara dilakukan murni demi hukum. Sementara itu, polisi yang terlibat dalam penanganan awal kasus ini juga telah dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan internal, serta untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi. Kita beralih ke slide selanjutnya. Tapi ternyata pemirsa keputusan penghentian kasus Hogi Minaya ini menuai kecaman, yaitu dari satu pihak, kuasa hukum dari dua penjamret, namanya adalah Misnan Hartono. Sama-sama kita baca. Jadi kuasa hukum kedua penjamret, Misnan Hartono ini menyatakan Komisi 3 itu anggota DPR loh, wakil dari rakyat. Tapi kenapa yang diwakili hanya satu pihak tersangka? Kenapa kami tidak diwakili? Nah ini adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak kuasa hukum begitu mendapatkan informasi bahwa kasus ini telah dihentikan penyidikannya. Jadi proses penanganan kasus ini menurut Misnan terkesan tidak berimbang karena aspirasi dan posisi hukum para penjamret tidak mendapatkan ruang yang sama. Mereka berharap ke depan Komisi 3 DPR dan juga aparat penegak hukum bisa lebih objektif serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam proses penegakan hukum. Nah pemirsa, perjalanan panjang kasus Hogi Minaya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh atensi publik dalam penegakan hukum. Meski kasus telah dihentikan demi hukum, pertanyaan tentang keadilan, kesetaraan perlakuan, dan waktu penanganan hukum masih menjadi catatan penting bagi semua pihak. Kita berharap ke depannya penegakan hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa perlu ada sorotan publik atau viral terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.